Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga pagi hari ini Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya bisa melaksanakan aktivitas dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan mengikuti acara Fajar Hidayah ya pemirsa. Insya Allah kita akan dapatkan motivasi dan penguatan terkait dengan keimanan kita. Di kesempatan Sabtu pagi ini sudah hadir narasumber yang akan memberikan nasihatnya untuk kita. Beliau hadir melalui aplikasi meeting online, yaitu Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat semuanya Mas Wahid. Semoga para pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM-nya di mana teman berada juga selalu dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Dan semoga kita semua bisa menjalani kehidupan ini dan diawali dengan aktivitas yang baik di pagi hari ini ya Ustadz ya. Tema hari ini yang akan disampaikan kepada para pemirsa tentang apa Ustadz? Insya Allah menggapai hidup bahagia ya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, luar biasa ini temanya, menggapai hidup bahagia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di kesempatan pagi hari ini untuk para pemirsa yang ingin bertanya bisa sesuai dengan tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Sri Mulyana ataupun terkait dengan permasalahan kehidupan Anda, silakan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 ataupun para pemirsa juga bisa bertanya secara langsung melalui line telepon di 02716793000. Insya Allah kita akan buka dan kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan nasihat dari Ustadz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, para pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun berada, selalu marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang selalu terlimpah tercurah kepada kita bersama, sehingga hingga pada hari ini ya selalu silih berganti diberikan pada kita sampai Allah menyatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi sekiranya kamu menghitung seberapa banyak nikmat Allah itu, pasti kamu tidak bisa menghitungnya karena memang begitu besar dan banyak, luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bersama. Setidaknya ada dua nikmat yang paling besar. Adalah yang pertama tentunya nikmat iman Islam yang Allah telah tanamkan dalam hati kita ini. Ini adalah suatu anugerah yang dahsyat luar biasa. Karena dengan keimanan, keislaman kita itu nanti yang akan bisa menuntun kita menuju jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tentunya nikmat sehat. Shalul afiyah wadal yakin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mintalah sehat setelah keimanan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup ini tentunya kita bersama memiliki tujuan hidup, memiliki harapan hidup, memiliki keinginan yang dicapai. Dan setidaknya kalau kita tanya kepada kebanyakan orang, apa yang diingini adalah hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera. Oleh karena itu kita perlu paham dulu gimana sebetulnya hidup bahagia itu. Karena kebahagiaan tidak ditempatkan kepada banyaknya berkelimang harta yang ada pada seseorang. Kita tahu banyak orang yang kaya raya, berharta,
Tetapi ya bahkan beberapa tahun yang lalu ada yang mengakhiri hidupnya dengan terjun ya dari lantai sekian ya, karena hartanya banyak tapi hidupnya tidak bahagia. Apalagi yang tidak punya harta bisa jadi juga tidak menjadikan bahagia. Dan bahagia juga tidak diletakkan pada tingginya jabatan seseorang. Bahagia juga tidak diletakkan pada ketika dia tidak memiliki jabatan apapun. Sehingga kebahagiaan memang bukan pada harta, bukan pada jabatan, dan bukan pada ukuran-ukuran keduniaan lainnya, pengaruh dan sebagainya. Namun Allah Zat yang Maha Kuasa, Sang Pencipta manusia, sungguh telah menempatkan bahagiaan itu bisa diraih oleh siapa saja. Yang kaya juga bisa meraih bahagia. Demikian pula yang miskin juga bisa meraih bahagia. Orang yang berpengaruh bisa mendapatkan kebahagiaan. Orang yang tidak berpengaruh pun juga boleh bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, para pejabat eselon tinggi juga bisa bahagia. Yang tidak menjabat pun bisa menjadikan dirinya juga bahagia. Ini keadilan Allah. Allah yang Maha Adil. Oleh karena itu mari kita lihat salah satu firman Allah. Di sini sebetulnya letak gimana kita bisa memformat diri kita menjadi insan-insan yang betul-betul bisa merasakan kebahagiaan hidup. Manakala kita mengikuti petunjuk Allah. Nah, kita bisa baca di surat Al-Baqarah ya, ayat 38 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ya. Kitab ayat ini terkait dengan perintah Allah kepada Nabi Adam ya. Ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran, tidak boleh mendekati larangan Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan mendekati pohon ini, tapi betul-betul Nabi Adam malah mendekati, melanggar itu. Sehingga datang perintah Allah untuk turun ke dunia. Lalu dikatakan pada Nabi Adam, dan ini juga ayat yang berlaku umum kepada seluruh manusia sampai akhir zaman nanti. Turunlah kalian keduanya dari surga itu. Nah ini kata kuncinya ada di sini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Ya. Maka tatkala datang kepada kamu sekalian dari aku, dari Allah, suatu petunjuk, ya, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah tadi, la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka bagi mereka hidupnya itu tidak pernah diliputi rasa khauf, rasa takut, ya, dan juga tidak pernah diliputi rasa sedih. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini salah satu pedoman patokan kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Bahwa sebenarnya hidup yang bahagia itu ketika hidup itu terhindarkan dari dua hal. Yaitu rasa khauf, rasa takut, dan rasa sedih hati. Dan siapapun dia memiliki apapun, kalau hidupnya masih dilingkupi rasa khawatir, entar kalau begini bagaimana, ya, kalau istilah yang sering kita jumpai engkogek kepiye dan sebagainya, nanti entar gimana gitu ya, itu adalah hidup yang penuh kekhawatiran, ketakutan, ya, dan juga tidak bersedih hati. Nah ternyata saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dua hal ini bisa kita hadirkan dalam hidup kita manakala Allah tadi firmankan fa imma ya'tiyanakum minni huda, maka manakala mereka mengikuti petunjuk dari aku, dari Allah, ya, maka faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti
petunjuk tadi, maka dua hal ini bisa kita dapatkan, bisa diperoleh, bisa dirasakan oleh pengikut-pengikut petunjuk Allah. Nah, apa petunjuk Allah yang diturunkan kepada kita? Ya, banyak sekali ayat yang mengatakan. Di awal Al-Baqarah dikatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang Maha tahu tentang hakikat maknanya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini cukup jelas sekali. Bahwa kitab Al-Qur'an ini ya. Zalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan adanya. Jadi dua hal yang tidak diragukan dalam Al-Quran. Yang pertama, kebenaran isinya. Ya, bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah berisi kebenaran yang mutlak. Karena datangnya dari Allah. Dan tidak diragukan akan kewahyuannya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa membuat semisal Al-Quran ini. Ini kemujizatan Al-Quran. Untuk apa? Ya, maka kelanjutan ini adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sedangkan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, jadi Allah jamin bahwa kehidupannya ini adalah kehidupan yang bahagia. Apa maknanya bahagia? Kehidupannya adalah kehidupan yang dibebaskan dari rasa khauf, rasa takut, dan bersedih hati. Ya. Bagaimana Al-Quran? Ya, petunjuk Allah ini bisa mengatur, bisa memformat, bisa mengendalikan diri seseorang yang mengikuti petunjuknya. Banyak sekali ayat yang dikatakan. Ya, misalnya, ya, ini ayat-ayat yang menjadi penawar obat ya bagi apa-apa yang menyebabkan seorang itu sedih, gitu ya. Bagaimana di surat Al-Baqarah ya 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaihim qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Walaupun ayat ini kaitan dengan perang, tapi implementasinya bisa bersifat lebih general, lebih umum, lebih kepada hal-hal yang dialami, yang diderita oleh manusia ini. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang, wa huwa kurhul lakum. Sedangkan berperang itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Betapa berperang yang akibatnya nanti bisa terbunuh, akibatnya nanti bisa cacat, ya, harus menahan haus dahaga dan seterusnya. Ya. Itu sesuatu hal yang tidak disukai. Ya. Nah, inti perjalanan pemahaman pelajaran yang kita bisa ambil adalah di sini. Wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi loh, kamu membenci sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu itu, ya, wa huwa khairul lakum. Sedang sesuatu yang tidak kamu sukai tadi, hakikatnya adalah ada kebaikan bagi kamu. Wa asya an tuhibbu syai'a, boleh jadi juga loh, kamu menyukai, mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, sedangkan yang kamu sukai itu adalah buruk bagi kamu. Karena pemahaman pengertian manusia itu terbatas. Yang Maha tahu Allah, maka ayat tadi ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang Maha mengetahui dan kamu adalah tidak mengetahui. Ini sikap bagaimana manusia menghadapi kehidupan. Berapa banyak hal-hal yang mungkin dalam hidup ini, ya, kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tata zahirnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi Allah berfirman tadi, cari hikmah. Cari apa yang bisa kita ambil pelajaran untuk kebaikan diri kita. Ya. Orang memandang sedang diberi sakit itu hal yang tidak disukai. Tapi bisa jadi dengan sakit yang diderita oleh seseorang,
kalau dia bersabar dan berhusnudzon ila Allah, itulah dijadikan kafarah, pengampun dari dosa-dosanya. Masya Allah. Ya. Maka dalam hadis pun juga dikatakan, ajaba bi amril mukminin. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu, ya, karena kulluhu lahu khairan. Apapun yang menimpa orang-orang yang beriman itu semuanya adalah menjadikan baik. Dengan dua istilahnya sikap. Ya, manakala mendapat kebajikan, mendapatkan kenikmatan, tentunya itu menjadi suatu hal yang baik manakala dia bisa bersyukur. Ya. Dan tatkala dia mendapatkan musibah, itu pun menjadikan dia baik manakala dia bisa bersabar. Ya, Masya Allah. Inilah tentunya konsep kebahagiaan ketika kita bisa qanaah, bisa menerima atas apapun ya yang diberikan oleh Allah kepada kita, selalu berhusnudzon ila Allah, berprasangka baik pada Allah. Intinya, manakala kehidupan kita adalah hidup yang dituntun oleh tuntunan Allah, hidup yang selalu mengikuti petunjuk Allah. Ya, kalau kita bicara petunjuk Allah, tentunya adalah Al-Quran ini sebagai sumber utamanya, tentunya dipertegas, diperjelas dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita sehari-hari ini. Itulah yang akan menjadikan dari konsep la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak ada takut dan tidak ada bersedih hati. Di lain ayat, saudara-saudaraku, juga disebutkan ya di surat Toha ayat 123 ya. Ya, kita baca dulu ya. Di sana Allah juga firmankan ya, ini senada dengan surat Al-Baqarah tadi. Ya. Walah bidha minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'yanakum mini hudan. Ya, faman ittaba'a hudaya. Ya, fala yadhillu wala yashqa. Ya. Di sini diartikan bahwa Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu adalah menjadi musuh sebagian yang lain. Maka jika datang petunjukku kepada kamu, ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tadi, petunjuk Allah tadi, maka dia tidak pernah akan sesat dan tidak pernah akan celaka. Ya, tidak pernah sesat, tidak pernah celaka. Kalau di Al-Baqarah tadi, tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Ya, jaminan-jaminan Allah yang diberikan kepada kita bersama, tatkala manusia kita bersama hidupnya adalah hidup yang dituntun dengan petunjuk Allah. Ya. Apa maknanya hidup dituntun oleh petunjuk Allah? Maka segala tindak, tanduk, gerak-gerik, tingkah laku kita selalu ya memandang Al-Quran itu di hadapannya. Maksudnya kita tidak akan melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kita juga meninggalkan sesuatu terhadap apa yang dilarang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah gitu. Itu sikap kita. Ya. Maka hadis lain mengatakan ya Al-Quran itu adalah suatu syafaat, musyafaat, syafaat yang diterima syafaatnya. Barang siapa menempatkan Al-Quran itu amamahu, di depannya, menjadi imamnya, maka mudahu ilal jannah. Al-Quran itu akan menuntun manusia itu menuju surga. Tapi yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, artinya hidupnya ya sudah tidak karuan, tidak kenal tuntunan, tidak kenal petunjuk-petunjuk Allah, apalagi bisa menggunakannya. Artinya betul-betul meninggalkan petunjuk Allah itu, maka justru Al-Quran tadi akan mendorong manusia tersebut ke dalam neraka. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, juga masih di dalam surat Toha tadi yang selanjutnya, ini suatu hal yang perlu kita pahami, karena ini bergandengan dengan yang tadi, tidak akan sesat, tidak akan celaka. Maka Allah juga nyatakan, ya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ya. Yang artinya barang siapa yang berpaling itu maknanya menjauhkan diri dari Al-Quran,
bahkan menolak kebenaran Al-Quran, menolak untuk hidupnya hidup yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka fa inna lahu. Nah, ini lebih ditekankan, ya, maka sungguh-sungguh bagi mereka ma'isyatan dangka, ya, kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang rekoso. Tidak cukup itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat, ya, dia akan digolongkan, akan dihimpunkan menjadi golongan orang-orang yang buta. Maka dalam ayat tersebut dikatakan, la rabbi lima hasyartani a'ma maqad kuntu basyirat. Ya Tuhanku, ya Allah, ya, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan sekarang, sedangkan aku dulunya adalah orang-orang yang melihat. Maka Allah dengan tegas katakan, wala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ya. Ya, kalau bahasa ini ya sudah rasakan gitu ya, katanya. Ya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, lalu kamu mengabaikannya, maka begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Ini Masya Allah, akibat dari pengabaian terhadap petunjuk Allah. Ya, oke. Oleh karena itu, saudaraku, kaum muslimin muslimat, ya, pemirsa MTA TV, pendengar Persabda FM yang dirahmati oleh Allah, jalan satu-satunya untuk betul-betul kita bisa merasakan kebahagiaan hidup, bisa betul-betul bisa menerima apapun, ya, yang Allah takdirkan untuk kita dengan penuh qanaah. Karena semuanya hakikatnya Allah mengendaki kebaikan untuk manusia. Itu dengan hati kita, hati yang basah dengan tuntunan Allah. Hati kita, hati yang lembut menerima ajaran-ajaran Allah. Hati kita, hati yang terbuka dan selalu tak tunduk patuh mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Maka mari dengan mengaji, belajar ini, Allah menjadikan kita betul-betul orang yang dapat menerima kebenaran, menerima petunjuk. Dengan petunjuk yaitu diikuti, maka tadi akan dihindarkan dari dua hal, yaitu hidup yang penuh ketakutan dan hidup yang bersedih, ya, takut. Kalau tadi di Toha tadi adalah yang tidak tersesat dan tidak celaka. Itu kan kondisi-kondisi di mana yang diingini oleh manusia semuanya. Karena kondisi-kondisi seperti itulah hakikatnya yang menjadikan hidup manusia itu bahagia. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin muslimat, anugerah Allah yang diberikan pada kita kesempatan bersama untuk mengaji, belajar Al-Quran. Ini mari menjadikan sarana bagi kita, ya, untuk membuka diri kita. Ya, jadilah kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diberikan tuntunan oleh Allah, sehingga kita akan menuju tempat yang diridhoi oleh Allah. Faqad hudiya ila syiratim mustaqim, dan Allah pasti akan menunjuki ke jalan yang lurus, jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep bahagia. Sekali lagi, menurut Al-Qur'an ini sudut satu pandang kajian kita bahwa yang dikatakan kehidupan itu bahagia manakala dia dalam hati ini, dalam jiwa ini terbebas dari rasa khauf dan rasa takut tadi dan rasa bersedih hati. Ya, oleh karena itu ini, ya, pernyataan Allah tadi hanya bisa didapatkan kepada siapa yang mengikuti petunjuk Allah. Ya, maka mari kita berusaha bersama-sama untuk selalu mengikuti petunjuk Allah sehingga hidup bahagia adalah suatu hal yang mudah untuk kita gapai, kita dapatkan. Sehingga di dunia dalam mendapatkan kebaikan, begitu pula untuk akhirat kita kelak, ya. Demikian Mas Wahid, ya, sebagai mukadimah pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan pada diri saya dan kita bersama, dan kita betul-betul
menjadi insan-insan yang lunak hatinya ketika didatangkan kepada kita petunjuk Allah untuk selalu mengikuti petunjuk kebenaran tersebut. Ya. Terima kasih Ustadz untuk nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa bahwasanya menggapai hidup bahagia itu hanya satu caranya, yaitu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ustadz. Kita belum tentu bisa bahagia kalau berkelimang harta, punya kedudukan yang tinggi, kalau kita tidak bisa mengontrol ataupun dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita rehat terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua ya. Dan untuk saudaraku pemirsa yang ingin bertanya, masih kami berikan kesempatan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Fajar Hidayah. Untuk Anda yang baru bergabung, hari ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Sri Mulyana Magister Komputer ya. Dan untuk line telepon yang bisa para pemirsa gunakan untuk bertanya di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Baik, Ustaz Sri Mulyana, kita lanjutkan kebersamaan kita, dan kesempatan pertama kita berikan untuk pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Ada di line telepon, kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Pak Basuki di Purwodadi, Purbalingga. Pak Basuki, pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tadi surat tetap sebab turunnya surat Toha ayat 123 yang tadi. Ya. Jelas ya? Ada sudah Bapak Basuki? Surat Toha ayat 123 sebab turunnya itu dijelaskan, mohon dijelaskan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terkait dengan sebab turunnya surat Toha ayat 123. Baik Pak Basuki. Ya, jadi begini, memang boleh jadi kita memaknai yang lebih dalam tentang suatu ayat itu dikaitkan dengan asbabul nuzul gitu ya. Itu boleh saja kita memahami itu ya. Nanti saya tidak terlalu hafal tentang asbabun nuzul masing-masing ayat. Tapi sebetulnya yang hal yang penting adalah matan makna dari ayat itu sendiri ya. Jadi ayatnya kan dikatakan qolah bito minha jami'a. Dikatakan ini khitabnya adalah khitab yang ditujukan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa ya. Setelah melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon disebut ada yang mengistilahkan pohon khuldi, padahal pohon khuldi itu yang menamakan adalah iblis itu ya. Disebut dengan pohon kekekalan itu ya. Kalau bisa makan itu akan kekal selama-lamanya. Tapi itu adalah penjerumusannya ya. Maknanya orang-orang yang melanggar perintah Allah pasti akan mendapatkan ya hukuman dari Allah. Maka demikian juga Nabi Adam. Tapi jangan salah, ketika Nabi Adam itu melanggar itu, akhirnya Nabi Adam tobat. Ya, tobat itu artinya menyesali perbuatannya, kemudian memohon ampunan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan tadi. Ya, dan jangan lupa bahwa Allah telah menerima taubat itu. Ini satu yang kadang-kadang dilupakan, menerima taubat. Namun di sisi lain Allah tetap memberikan alasan untuk meninggalkan tempat kehidupan yang semula ya nyaman enak itu ke suatu tempat turun keduanya dari surga. Ya, yang satu dengan yang lain nanti bisa saja menjadi musuh dalam kehidupan di luar surga tadi ya, di dunia ini ya. Maka ketika menghadapi hal-hal yang semacam ini, permusuhan atau apa ya, barang siapa yang tetap mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak akan pernah tersesat, wala yadhillu wala yashqa, tidak pernah akan celaka. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran dari setiap ayat yang Allah turunkan pada kita bersama.
Ya, manakala kita menginginkan hidup kita adalah hidup yang tidak pernah celaka. Celaka itu artinya sesuatu hal yang betul-betul menjerumuskan diri kita ke jurang ketidakbaikan, itu kecelakaan gitu ya. Dan tidak pernah tersesat tadi ya. Itu adalah hanya dengan mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Al-Quran, As-Sunnah. Karena sungguh Al-Quran dan As-Sunnah itu faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh Al-Quran itu adalah menunjuki manusia menuju jalan yang lebih lurus ya. Insya Allah kesempatan lain ya, kalau ada Allah berikan Pak Suki ya, nanti kita baca lagi tentang asbabul nuzul. Tapi sekali lagi tanpa asbabul nuzul itu mari kita ambil makna dari ayat tersebut, bahwa kehidupan yang tidak tersesat, kehidupan yang tidak pernah celaka hanya bisa didapatkan manakala orang atau kita bersama selalu mengikuti petunjuk yang datang dari Allah. Apa itu? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya makatan Pak Basuki. Baik, semoga bisa dipahami untuk Bapak Basuki. Beralih ke pertanyaan WhatsApp Ustaz dari Bapak Sulistiono di Tuban. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, surat Al-Kafirun ayat ketiga dan kelima bacaannya sama, tetapi berdasarkan terjemahan mengapa berbeda Ustaz artinya. Dan yang kedua, di daerah tempat tinggal kami selepas sholat berjamaah dilaksanakan zikir secara jahar. Yang demikian apakah ada tuntunannya? Jadi kalau terjemahan dalam Al-Quran itu terjemahannya redaksinya berbeda, tapi maknanya adalah sama persis gitu ya. Kalau kita baca ayat 3-nya kemana? Wala antum abiduna ma'abuda. Dan tidaklah kamu itu adalah sebagai penyembah apa yang aku sembah ya. Jadi yang ayat selanjutnya juga wala antum abiduna ma'abud, kamu itu adalah bukanlah penyembah dari apa yang aku sembah gitu ya. Jadi ini kan ceritanya kalau ini asbabul nuzulnya agak muktabar terkenal ya, ketika Rasulullah ditawari oleh orang-orang Quraisy itu yang sudah sekarang kompromi aja, suatu saat bisa mengikuti ibadah ya orang-orang Quraisy, kembali ke nenek moyang, suatu saat orang mereka kembali kepada mengikuti ibadahnya Rasulullah gitu ya. Tapi dengan tegas Allah yang merintahkan dalam urusan ibadah keyakinan itu tidak ada kerjasama, toleransi dalam ibadah itu tidak ada. Yang toleransi itu adalah orangnya itu boleh saling menghormati. Sehingga di nas tadi di akhirnya kan lakum dinukum waliyadin. Sudahlah, kamu ketika kamu yakini suatu ibadah dan itu menjadi keyakinan kamu, silakan kamu kerjakan. Sedangkan aku ketika tidak meyakini apa ibadah yang kamu kerjakan itu, ya aku biar mengerjakan sesuai dengan apa yang aku yakini gitu ya. Ini lakum dinukum waliyadin. Itu urusan dalam hal keyakinan, ibadah, agama ini sudah cukup tegas. Allah yang memberikan tuntunan kepada kita bersama. Jadi tidak perlu ada kompromi. Kalau ibadah orang lain kita harus mengikuti, nggak boleh. Tidak boleh mempercampur adukkan. Itu malah bukan suatu hal yang kita sebut sebagai toleransi. Itu mencampur adukkan namanya gitu ya. Itu tidak boleh. Islam mengatur dengan cukup tegas gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ada zikir sesudah sholat? Zikir sesudah sholat itu ada. Ya. Yang ditanyakan tadi apakah zikir yang bersama-sama lalu suara keras dipimpin, nah itu sependek yang saya tahu hal yang demikian itu tidak kami belum mendapatkan dalil yang jelas sahih maupun sharih bahwa ada rame-rame seperti itu. Tapi kalau masing-masing berbicara berzikir sesudah sholat itu ada tuntunannya. Ditanyakan pada para sahabat, ini ada historinya gitu ya. Orang yang miskin itu melihat orang-orang yang kaya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang-orang kaya dengan kekayaannya dia bisa beramal dengan hartanya, sedang kami orang-orang miskin, kami tidak bisa memiliki harta yang banyak untuk seperti orang-orang yang kaya. Bagaimana kami mendapatkan kebaikan yang sepadan dari Allah? Ini satu pelajaran bahwa suatu hal yang diirikan di antara sahabat itu tentang berbuat kebaikan, tentang amalan gitu ya. Kalau orang kaya bisa berbuat dengan kekayaannya, bisa sedekah, bisa ini itu dan sebagainya, lah gimana dengan orang miskin? Maka akhirnya Rasulullah memberikan pelajaran, ya sudah, nanti sehabis sholat kamu baca ini ya, istighfar 3 kali, astagfirullah,
astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dibaca selanjutnya dengan subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, ya. Kemudian disambung sampai genap 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya itu, ya. Itu. Jadi 100 kali. Dia amalkan setelah sholat. Betul-betul diamalkan juga oleh orang yang bertanya tadi. Namun ketika melihat sahabat-sahabat yang lain melakukan zikir yang begitu khusyuk bagus, yang kaya pun juga ikut mengamalkan. Ya. Maka mereka tanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang yang kaya pun juga mengamalkan itu? Ya, maka akhirnya diberikan nasihat, ya masing-masing akan mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Karena masing-masing akan dibebani sesuai dengan apa yang ada padanya. Maka ya sudah, amalkan mastato. Nah kita mastato ya gitu ya. Jadi itu zikir sudah sholat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dibaca ya wiridannya sendiri gitu ya. Cara menghitungnya boleh pakai alat apapun, pakai ruas-ruas jari juga boleh, pakai tasbih juga boleh. Ya, itu sekedar hanya alat. Karena alat hitung itu bukan bagian dari ibadah, gitu ya. Itu urusan duniai saja. Yang penting hitungannya tepat. Tadi 33 digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi menjadi 100 kali. Ya, itu kita amalkan saja yang sudah dalilnya jelas, ya, sehingga kita mengikuti dengan benar apa-apa yang sudah didalilkan oleh Rasulullah SAW. Perkara ada saudara-saudara kita yang setelah sholat masih zikir bersama, ya kita saling menghormati. Nah, kalau sesama amalan semacam ini, ya sikap kita bukan lakum dinukum, tidak lana amaluna walakum amalukum. Marilah, kalau kamu meyakini amal itu sebagai amal yang kebaikan, ya monggo silahkan. Tapi kalau kami tidak meyakini bahwa itu tidak ada dalil dari Rasulullah, saya akan melakukan dengan apa yang saya yakini. Sudah saling menghormati saja. Kalau misalnya di masjid ada yang melakukan seperti itu, ya monggo lah, biar masing-masing melaksanakan menurut apa yang diyakini. Itu tidak menjadi soal gitu ya. Maka Bapak mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, pertanyaan terakhir yang kita bacakan Ustaz dari Lora Pondak di Sulawesi Utara. Bapak saya seorang non-muslim dan sakit diabetes hampir 12 tahun dan telah cerai dengan ibu saya. Ketika beliau menjelang ajalnya, saya ajak masuk Islam. Awalnya beliau belum mau, tapi pas akhir hidup diajak mau, bahkan dituntun talqin bisa mengucapkan, dan sekarang dimakamkan secara muslim, Ustaz. Sekarang persoalannya orang-orang yang ada yang tidak percaya menyuruh memindahkan makamnya karena dianggap bukan muslim, Ustaz. Mohon solusinya. Jadi jika kejadian ayahanda tadi benar, ya benar seperti itu, mudah-mudahan, ya kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya, mudah-mudahan itu adalah termasuk yang digambarkan oleh Rasulullah, itu mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takholal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah ucapan tauhid la ilaha illallah, dia akan dimasukkan dalam surga. Biar Anda, ya penjenengan atau orang tuanya dan juga Allah saja yang menyaksikan, ya. Perkara ada orang yang tidak percaya, tidak yakin dengan akhir kebenarannya, karena pengetahuan Allah tidak bisa dibatalkan dengan ketidakpercayaan orang tadi, gitu ya. Ya kita berharap mudah-mudahan betul Allah menuntun, memberikan hidayah ketika menjalan akhir hayatnya dengan tadi disebut bisa melaksanakan talqinnya. Nah, tentang orang-orang mengatakan bahwa dia belum Islam, belum Muslim, kok tidak itu, ya kalau bisa dimusyawarahkan. Saya menyaksikan bahwa ayah saya sudah menyebut talqin ketika di akhir hayatnya. Itu saya menyaksikan, ya. Sebagainya disampaikan, dikomunikasikan yang terbaik. Karena mau ditempatkan di mana jenazah ayahnya itu sudah tidak juga mempengaruhi amalannya, kalau memang amalannya adalah amalan yang diterima oleh Allah. Ya, itu yang terpenting, yakinnya Allah lah yang menentukan segala halnya, bukan manusia. Ya, oleh karena itu permusyawaratan itu adalah jalan yang terbaik. Diambil jalan tengah, diambil jalan yang kalau bahasa sekarang ya win-win solution, solusi yang
menguntungkan semuanya, ya, tidak saling merugikan gitu ya. Jadi memang yang namanya keyakinan itu hanya diri seseorang dengan Allah gitu ya, yang apa namanya bisa persaksian yang diberikan gitu ya. Ini pernah terjadi suatu kisah ya dalam suatu peperangan gitu ya, peperangan. Ya. Ketika ada seorang kafir yang tertangkap apa namanya oleh orang muslimin, lalu tiba-tiba mengatakan dia masuk Islam dan membaca syahadat. Tiba-tiba dibunuh oleh seorang muslim tadi. Ketika ini dilaporkan ke hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah begitu marah luar biasa. Ya. Alasannya orang yang membunuh tadi ini cuma karena takut biar tidak dibunuh. Dia pura-pura apa namanya mengucapkan apa namanya tadi syahadat tadi ya Rasulullah. Apa kamu mengerti hakikat sebenarnya yang ada pada hatinya? Karena Rasulullah tadi memandang bahwa hukum bidzahir, zahirnya sudah menyatakan syahadat gitu ya, maka sudah tidak boleh membunuh seperti itu. Nah ini pernyataan-pernyataan itu jangan seperti cuma anggapan orang saja. Wah ini kamu cuma pura-pura. Tidak boleh kita mengatakan kepada apa yang amalan seseorang itu pura-pura dan sebagainya. Tidak. Karena ke dalam hati seseorang itu Allah yang maha mengetahuinya gitu ya. Sekali lagi saudaraku, mudah-mudahan ketika yang penjelasan sampaikan itu benar-benar adanya, bahwa ayahanda walaupun sampai tua non muslim gitu ya, tapi ketika menjelang ajalnya ini kalau benar bisa dituntun, bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya kita tidak bisa memastikan juga sih. Kita memohon mudah-mudahan ini termasuk yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi adalah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Makatan saudaraku dan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban dan nasihatnya di kesempatan pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pekan yang akan datang Ustadz. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.